joget joget enggak. Weh, diacungkan jari tengah. Alhamdulillah teman-teman, ini kita di hari yang berbeda. Dikarenakan sayangnya memang kemarin kita nggak sempet on cam Bang Hadi. Iya. Sebenarnya ceritanya Bang Hadi. Sebenarnya nggak enak sih. Makanya sebenarnya kayak kurang etis ya kalau diceritakan. Dikarenakan, aduh, ya inilah resiko kita sebagai content creator horor-horor gini Bang Hadi. Iya. Jadi kemarin tuh ya makanya baju saya berbeda, ini udah di beda hari. Kemarin tuh kita setelah selesai bikin konten, tiba-tiba banyak segerombolan massa datang. Ngapain ini? Ngapain ini? Apaan ini? Dikira kita. Iya, sampai dikirim hari. Gitu. Sobek ini saya. Sobek ya. Makanya saya nggak pakai baju itu lagi. Iya. Sobek. Aduh, tas ya. Alhamdulillahnya saya waktu itu lagi banyak uang, jadi hati saya tenang. Iya. Biasanya kalau uang nggak ada, perut lapar, biasanya sensitif Bang Hadi. Iya benar. Karena lapar galak, kenyang bego biasanya. Oh gitu. Ya? Kalau lapar kan orang gitu. Tapi kalau kenyang hehehe gitu. Iya. Cengangas cengenges. Nah, untungnya pada saat itu saya kenyang, jadi saya cuma cengangas cengenges, tenang aja lah. Apa nih Pak gitu. Kenapa ini nggak izin gitu. Saya udah izin sama yang samping. Tapi ini wilayah saya. Gitu. Kata ormas itu. Orang kayaknya bukan orang masih cuma segerombolan massa yang itulah kayak rusuh lah. Saya hampir kayak kan, seolah-olah kita itu kayak maling. Iya, atau kayak maling gitu. gitu. Iya. Ya? Padahal kita tidak ngapa-ngapain di situ. Sudah kita cuman orang tempat sudah kosong seperti itu kita masuk gitu kan. Dan tidak ada pintu ya pada saat itu dan tidak ada penghalang juga. Jadi kita sudah izin, kita masuk akhirnya kan. Wah, akhirnya kita dibawa-bawa lah itu sampai ke Pak RT sama Pak RW. Akhirnya didudukin tuh RT sama RW. Gimana nih jadi ini? Gebukin! Astagfirullahaladzim. Iya. Posisi saya tuh pada saat itu saya pengen emosi, pengen Bang Hadi kan dia. banting meja saya. Pengen banting meja. Kagak ada meja Bang, di bangku ada ya. Ya pokoknya semuanya apa yang ada di situ saya pengen banting. Tapi ya kondisi kita ya oke lah gitu. Kita bukan di kandang kita gitu kan. Iya. Jadi ngerasa bukan di kandang kita ya Bukan sudah wilayah lah. kita. Jadi kita emang berusaha sebisa mungkin ya dengan kepadingin ya Bang Hadi waktu itu pada saat Iya. itu. Jadi kita udah Pak, enaknya bagaimana jadi nih? Gak bisa begitu. Masanya lu udah nginjek tanah gua ini. Gua nggak terima. Iya, gua nggak terima. Lu siapa? Udah Terus gitu kan. saya jawab Bang Heri. Hadi jawab apa? Kemarin itu, lupa saya. Ini milik Allah semuanya. Iya. Pak Hadi kocak kamu kayak gitu. Terus saya langsung dia bener-bener makin emosi banget percaya. Apalagi itu yang itu tuh yang orangnya tinggi gede itu Iya. itu yang maaf Ya, Yang segitu lah kalau kayak bu tinggi lah orangnya. Iya. Badannya kayak si Bimanya yang di Mahabharata gitu lah, tinggi. Badannya gede lah. Kalau orang pasti itu
bagian dadanya buluan itu Bang Hah? Heri. Bagian dadanya pasti buluan itu. Nggak dia. tahu dah pokoknya. Itulah yang garang lah, yang paling garang. Iya, paling garang di antara yang lain gitu. Iya, untungnya pada saat itu kita emang ngerasa ya, pede aja lah gitu, lillahi ta'ala aja. Kita juga cari ini ya, cari sesuap nasi lah buat bikin konten gitu kan. Yaudah akhirnya kita, yaudah Pak sekarang maunya bagaimana, kita fair aja lah, biar enak sama enak kata kita gitu kan. Tapi ya yang tadi dia yang tadi itu dia pengen ngajar kita bener-bener gitu. Iya. Kesel banget dia Iya, kayak iya. ngegebukin kita itu. Emang Nggak ini terima sih dia. kayaknya gimana ya, emang Emosi sih. ada beberapa orang yang suka gitu, bahkan suka keributan. Ya pengen Iya, pengennya intinya ribut gitu. aja gitu ya. Kayaknya keributan lah, dia merasa harga dirinya itu merasa diinjak-injak dengan kita tidak izin ke dia gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapa ya. Iya, padahal kita juga nggak ngelawan dia, nggak gimana. Akhirnya untungnya Pak RW-nya kooperatif juga lah, dia mau udah jangan kayak gitu, tenang aja gitu. Cuman masalah seperti ini doang gitu. Akhirnya bagaimana nih jadi solusinya? Adalah dia minta maafkan pada saat itu, kita membayar lah pada uang kerugian lah. Ya, intinya mereka juga lapar lah si orang-orang tersebut gitu. Iya. Nah pada saat Bang Heri Butuh keluarin uang. amplop, Iya. mulai tuh udah pada oh ya udah Iya. udah mulai suasananya beda Iya, gitu, suasana kayak udah. merangkul, kayak udah care lagi gitu. Iya. Oh ya udah lanjut aja. Iya. Jadi Ya, kita gimana juga ya, kita udah- mau lanjut juga kayak mood kita udah berubah jadi Iya. kayak males, ya udahlah kita pulang. Baju saya udah rombeng, jadi ininya udah robek kan? Iya, Saya makanya. mau di kamera juga nggak enak lah. Akhirnya Iya. baru hari ini kita bisa lanjut lagi ya. Iya, tapi dan ini juga beda tempat sebenarnya sih. Sebenarnya sih beda tempat juga sih Bang Heri. Ya kan, tapi ya sudahlah. Daripada kita nggak ada konten uji nyali, ya nggak? Iya, makanya. Iya. Daripada nanti subscriber kita nanya, "Bang, kenapa Bang? Kok beda kayaknya tempatnya?" gitu. Iya. Makanya kita jelasin dan kita ceritain lah. Iya, gitulah. Buka-bukaan lah biar Gitu. semua orang tahu Iya, lah. semua orang tahu. Jadi semakin kesini tuh kita semakin sulit. Tuh Bang Heri menemukan- aja nih, yang nih. Maaf ya Bang Heri. Nih bagian sini Bang Heri nih masih merah tuh. Iya. Tuh, ini bekas kemarin di jambret si abang-abang yang itu masih merah. Iya, Udah serem itu. Gatel nih. itu beda Garuk. gatel. Iya, gitulah bahannya pokoknya. Supaya teman-teman tahu lah ya, Iya. bagaimana suka dukanya lah. Lebih Iya. kebanyakan dukanya sih. Iya, bener. Dikarenakan aduh, kalau nggak kuat-kuat mental sama bukan orang jalanan, kita sepertinya sudah ditindas, sudah digebugin kita. Iya. Terus kalau kita juga orangnya mudah tersulut emosi juga, kita udah ribut di mana-mana. Iya. Untungnya kita cari aman aja lah. Gimana Soalnya kan- maunya lah. Soalnya kan pekerjaan malam, kita bekerja Iya. di malam hari, jadi kayak dicurigai Iya. gitu lah ya. Jadi kayak Rentan dicurigai, sangat rentan sekali. karena banyak oknum-oknum yang maling-maling juga kan di tengah malam. Jadi bukan berarti kita sudah izin itu sepenuhnya aman ya kan? Tidak, Iya. teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang merasa Memanfaatkan juga kita. iya, memanfaatkan kita kesempatan izin ke satu orang. Ada beberapa orang yang pengen juga dia merasa, "Weh, lu izinnya ke gua. Bukan ke Iya. dia, gua yang punya wilayah ini." Wah, Iya, itu susah banget. Ntar tiba-tiba oke, kita bayar ke dia. Ada lagi. Ada lagi. Berkali-kali itu. Iya, Aduh. gitu. Itu yang tidak semudah itu kita masuk ke tempat itu ya. Iya. Kosong masukin nggak kayak gitu juga. Jadi ada proses-proses yang proses di balik layar itu yang sangat-sangat kompleks lah. Iya. Oke, Bang Heri. Ya. Kebanyakan ngomong kita Bang Heri langsung aja uji Iya, nyali deh. saya adu nyali Iya deh. nih. Subscriber nggak ngeliat Iya. konten kita uji nyali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Udah teman-teman ya. Tadi sudah panjang lebar kita menjelaskan hampir 7 menit seperti tadi kita menjelaskan di awal bagaimana kejadian sebelum akhirnya kita adu nyali di tempat sini, teman-teman. Jadi memang seperti itulah ironinya kita, suka dukanya kita sebagai seorang content creator, teman-teman. Ya, banyak sekali cobaan dan ujian ya. Dan saya pun yakin semua orang juga yang kerja dimanapun pasti punya cobaan dan ujiannya kan. Nah, kita ini cobaan dan ujiannya seperti itu, seperti yang tadi saya ceritakan kepada teman-teman. Ya, kita harus siap mental, siap secara fisik juga kalau diapa-apain sama orang.
Mungkin teman-teman yang kerja di kantor siap juga disikut sana sini, difitnah sama teman-teman ya kan, sama teman kerjanya, bisa jadi. Dan mungkin yang dagang juga punya ujiannya masing-masing. Ada yang mungkin dikirim santet atau dibuat tidak laku loh, disiram sama tanah kuburan ya, macam-macam. Dan itulah kita hidup di muka bumi ini pasti ada ujian selama kita masih hidup. Dan gak cuma di dunia, nanti di akhirat pun kita di yaumil mahsyar, di yaumil mahsyar sana, kemudian kita di yaumul mizan dan segala macam hari kebangkitan kita masih banyak ujian. Nah, itu dia. Kita hidup ya pasti ada ujiannya teman-teman ya. Cuman bagaimana kita mensikapi hal itu yang paling terpenting ya. Sikap kita merupakan pribadi kita teman-teman. Sikap kita itu adalah akhlak kita. Itu kata Rasulullah, itu hendaknya kita tuh memperbaiki akhlak. Kata Rasulullah tuh, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling sopan, yang paling tenang, yang paling pokoknya. Woi, setan. Malah lewe aing sia setan. Ini setan di sini Sunda, teman-teman. Jadi saya ngomongnya dengan bahasa Sunda kasar. Teman-teman seperti itu ya. Jadi ketika saya ditarik saya ini, badan saya ini, baju saya gitu sampai robek kerah saya. Aduh. Pada saat itu untungnya saya bersikap dengan tenang. Saya ingat teman-teman, kenapa saya bisa bersikap dengan tenang seperti itu? Saya ingat salah satu kisahnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Allah Isa itu pada dulu beliau itu dicaci, dimaki, dihina bersama ibunya, bersama ibunda beliau Siti Maryam. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah dan segala macam. Ketika dicaci gitu sama orang kafir, apa jawabnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Nabi Isa cuma bilang jazakallah khair. Jazakallah khair, artinya semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau. Pada saat itu kaum Hawariyin tidak terima. Akhirnya berkatalah kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ya Isa, ya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, ya Ruhullah, engkau ini adalah utusannya Allah, engkau ini Ruhullah. Kenapa kok engkau dicaci, dimaki, tapi malah dibalas dengan doa? Apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Anfaqa ma indah wa anfaqtu ma indi, kata Nabi Allah Isa. Seseorang dia menginfakkan apa yang dia punya dan saya menginfakkan apa yang saya punya, gitu. Yang dia punya, orang kafir tersebut yang dia punya cuma caci maki, yang dia punya cuma kata-kata kasar. Akhirnya yang dia keluarin ya yang dia punya, gitu. Yang dia keluarkan dari lisannya yang dia punya aja, yang sekedar dia punya. Dan aku sebagai Ruhullah, sebagai utusannya Allah, yang saya punya adalah kebaikan, yang saya punya ada doa. Yang akhirnya yang saya katakan ya doa kepada beliau, kepada orang-orang kafir tersebut. Itulah teman-teman. Makanya hendaknya kita memperbaiki hati kita supaya apa yang keluar dari lisan kita baik juga. Karena apa yang keluar dari lisan itu cerminan apa yang ada di dalam hati, teman-teman ya. Orang kalau udah ngomongnya kasar berarti emang ada keburukan di hatinya. Orang kalau ngomongnya lembut, ngomongnya adalah sopan santun, maka hatinya pula penuh dengan kesantunan, penuh dengan kelembutan. Duh, teman-teman. Alhamdulillah, makanya saya ingat cerita kisah itu sehingga ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu membuat saya sabar, harus baik, harus positif ya, positive vibes jadinya.
Weh, joget dia. Di joget dia. Astagfirullahaladzim, di sini ada kuntilanak berdaster joget. Joget. Nggak ada musik dia joget. Kok bisa dia joget? Nah, ning, des. Hilang loh. Bisa dia joget di sini. Saya nggak nyanyi nggak apa. Sepertinya di sini sempat ada setan Jaipong, teman-teman. Dulunya dia mungkin penari Jaipong. Akhirnya dia joget lah dia. Meskipun jogetnya saya tidak tahu itu jogetan tarian mana, sepertinya tarian daerah Zimbabwe sepertinya. Nanti coba Bang Hadi telaah, nanti Bang Hadi capture dan jadi bisa dipakai Google apa yang disebut ya? Google Lens atau Google Picture atau Google Image atau gitulah, cara pakai AI. Bang Hadi, itu gerakan daerah mana itu? Kayaknya itu gerakan diobok-obok, airnya diobok-obok gitu kayaknya. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Gitu sepertinya. Mungkin itu tarian daerah. Kasih ngira dari daerah Zimbabwe itu. Allah Akbar. Ada suara bapak. Aduh, jangan-jangan kita digerebek lagi nih. Seperti suara bapak ini. Ya, teman-teman ya, saya mohon maaf kalau misal di ending video nanti saya lari-lari, bisa jadi kita digerebek yang kesekian kalinya, teman-teman. Karena memang pasti saja berpotensi untuk kita disergap, digerebek, dicurigai. Karena kan ya mengundang ya. Di tempat gelap itu ada warna nyala itu lampu apa gitu. Pasti mengundang tanya bagi segenap warga sekitar. Meskipun sudah izin, ada beberapa oknum yang udah izin, kita udah bayar, kabur, nggak nolong gitu. Seharusnya kan dia yang bisa menjadi tameng kita ya, garda terdepan untuk membela kita. Tapi ya kenyataannya tidak seperti itu. Teman-teman ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ada seperti bunyi truk ya di luar. Karena ini kondisinya sudah tengah malam dan di sini dekat sekali dengan jalan besar, jalan raya, sehingga memungkinkan untuk terdengar suara-suara yang bising ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin nih kalau terdengar suara-suara yang tidak mengenakan dan tidak membuat teman-teman nyaman ketika menonton, dikarenakan memang suasana seperti ini, kondisi seperti ini, keadaannya seperti ini. Ada di mana tempat yang memungkinkan kita untuk sunyi, sepi, dan juga terisolasi sehingga nyaman untuk ditonton. Ada juga yang di tempatnya seperti ini, bising teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Lagi-lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang menonton mungkin tidak bikin nyaman ketika didengarkan, apalagi menggunakan headset. Weh. Toxic.
Weh, toksik sekali dia, tangannya keluar dia. Diacungkan jari tengah ke arah Harry. Penuh dendam, dia bilang. Itu, teman-teman, astagfirullahalazim. Setannya gini. Surti menangis, Surti kecewa. Weh, toksik sekali kau setan. Teman-teman udah mohon lahir batin nih, saya tidak bisa mereka adegan mengulang lagi kata-kata dia tuh. Silahkan untuk editor tuh. Editor, coba deh dicatat dah itu kata-kata toksik itu. Setan-setannya ini toksik ya teman-teman ya. Kaget saya tiba-tiba muncul dari arah sini nih. Dari arah sini teman-teman nih. Tangan. Kalau teman-teman lihat nih ya secara langsung ini tangan gini. Ini teman-teman nih. Woi. Saya baru ternyata di sini banyak telapak tangan Dajjalud. Dajjalwati seperti ini. Tangan Dajjalwati seperti ini. Mengerikan sekali. Kita berada di tanah Sunda, tapi ini setannya ngomong bahasa Inggris, toksiknya. Seperti ini setan kekinian ya teman-teman. Ini seperti setan-setan yang sudah go international. Setannya sudah ini ya, sudah bisa bahasa-bahasa campur-campur gitu tuh. Ngomongnya tuh, aduh, Mbak Adi, tadi saya mendengar jelas sekali tadi si setan-setan ini mengeluarkan kata-kata toksik. Dan tadi mengacungkan jari tengah ke arah saya, penuh dendam, dia bilang, gitu Mbak Adi. Wih, kan, denger gak? Anjing lu katanya. Astagfirullahaladzim. Nih teman-teman, setannya toksik. Weh, setannya kan bener kan? Ke siapa ngomongnya? Cek Bahari keliling Bahari, giniin, set. Seperti itu Bahadi setannya ngomongnya kasar. Saya teringat ada sebuah kata-kata ulama tuh bilang kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Jadi setiap wadah itu mengeluarkan apa sesuai yang ada di dalamnya. Jadi kalau wadah susu nih ketika dikeluarkan isinya susu. Betul. Tapi kalau wadah comberan ketika dikeluarkan isinya comberan. Begitupun kalau hatinya kotor yang keluar tuh kata-kata toksik. Iya benar. Kalau hatinya lembut ya keluar ya kata-kata baik. Ini setan nih busuk katanya. Astagfirullahaladzim. Toksik sama mulutnya. Astagfirullahaladzim. Makanya Mas. Duh. Udahlah. Fix. Setan toksik. Cut, Bahadi pulang.